Halo semuanya, perkenalkan saya Delana Tapriana. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proses penyusunan soal berbasis game edukasi pada materi menyimak teks anekdot kelas 10 yang merupakan bagian dari UAS mata kuliah pengelolaan kelas digital. Nah, sebelum masuk ke proses teknis, oh iya, biar valid saya jelaskan dulu ya latar belakang tugas ini supaya alurnya itu bisa dipahami. Nah, tugas ini merupakan bagian dari UAS mata kuliah pengelolaan kelas digital yang bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan AI ke dalam pembuatan soal, sekaligus mengubahnya menjadi berbasis game edukasi. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya belajar membuat soal secara manual, tetapi juga memanfaatkan teknologi secara kreatif dalam pembelajaran digital. Adapun tugas ini terdiri dari 2 tahap, yaitu membuat soal AI berdasarkan RPP, KD atau IPK, tujuan pembelajaran dan taksonomi Bloom. Yang kedua itu mengintegrasikan soal tersebut ke dalam game edukasi seperti Quizizz atau Wayground. Nah, di sini sudah saya ketikkan prompt AI-nya, yaitu tolong buatkan 10 soal berbasis gamifikasi yang disesuaikan dengan taksonomi Bloom, yang dimana ada 6 tahapan, lalu disesuaikan dengan RPP yang saya lampirkan. Nah, di sini kita sudah beralih ke tab baru untuk menulis atau mengetik quiz yang akan saya pakai, atau Wayground atau Quizizz. Nah, yang pertama itu login sebagai guru ya, yang login sign up free to for teacher. Di situ kita bisa login dan juga melihat, biasanya pakai Gmail begitu ya. Nah, kenapa saya menggunakan Quizizz? Karena tampilannya itu mudah diakses, baik lewat HP maupun laptop. Itu bisa digunakan secara secara langsung di kelas ataupun dikerjakan di rumah begitu. Dan juga di Quizizz itu tersedia fitur-fitur seperti timer, leaderboard, atau feedback otomatis, serta dan laporan hasil siswa. Dengan begitu, pembelajaran itu menjadi lebih interaktif dan tidak membosankan. Nah, di sini sepertinya ada kendala ya, teman-teman. Sedikit kendala begitu. Nah, di sini saya sudah masuk ya ke akunnya, bisa dilihat. Itu ada kelas, aktivitas. Nah, di sini ini bagian quiz ya. Nah, tadi kan sudah berhasil login, jadi kita bakalan masukin satu persatu soal yang udah direvisi tadi melalui prompt AI. Oh iya, sebelumnya soal yang tadi tidak saya tampilkan ya, karena sudah ada revisinya langsung. Jadi bisa diketik langsung ke dalam Wayground begitu, buat langsung dimasukin. Nah, lihat itu ada buat di bawahnya itu ada penilaian ya, teman-teman. Bisa dipencet di bagian itu buat satu persatu dimasukin soalnya. Nah, udah masuk nih, kita pilih di pilihan ganda. Nah, sekarang saya akan mulai memasukkan soal pertama ke dalam Quizizz. Soal pertama ini saya susun berdasarkan indikator mengidentifikasi struktur teks anekdot dengan level kognitif C2 atau memahami, dan bentuk soal pilihan ganda. Nah, kenapa saya mulai dari soal struktur? Karena menurut saya pemahaman struktur adalah pondasi utama dalam memahami teks anekdot secara utuh. Jika siswa sudah mampu memahami bagian-bagian seperti abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda, maka mereka akan lebih mudah mengikuti alur cerita serta menangkap maksud dari teks tersebut. Nah, dengan begitu soal ini tidak hanya menuntut siswa untuk menghafal urutan struktur, tetapi juga mengenali fungsi setiap bagian sebuah teks anekdot melalui media game yang interaktif. Nah, itu sudah saya masukkan ya. Ini ada krisis,
lalu reaksi, dan selanjutnya itu ada koda. Dan bisa kalian lihat ya, tadi saya buka dokumen itu adalah soal yang sudah saya revisi tadi dari Prom AI begitu. Karena berbasis game ini kan, siswa menurut saya jadi termotivasi gitu buat membaca atau membuat suatu teks anekdot. Makanya saya pilih kuisis gitu. Dan terakhir tadi abstraksi. Nah, selanjutnya itu kalian bisa mengubah atau menyimpan langsung ya soalnya begitu. Nah, itu udah kan, itu bisa diedit waktunya. Dan juga poinnya ya. Saya di sini kasih 1 poin dan waktunya itu 1 menit 1 soal. Bisa kita simpan soalnya. Nah, itu bisa kita tambahin lagi soalnya yang kedua, yang dimana saya itu pilihnya pakai soal yang isian singkat begitu. Untuk melanjutkan soal kedua, di sini saya hanya menampilkan penulisan soal itu ada 2 atau 3 soal saja ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ketik pertanyaannya, yang dimana pertanyaan yang soal kedua itu bagian pembuka dalam sebuah anekdot itu biasanya disebut apa gitu kan. Ya, jawabannya itu adalah abstraksi ya teman-teman. Di sini saya tulis kunci jawabannya abstraksi. Ada 9 kotak begitu ya. Nah, soal kedua ini udah di-input ya teman-teman. Selanjutnya itu saya udah masukin satu persatu soalnya di quizzes. Dengan begitu urutannya itu soalnya tetap saya sesuaikan dengan kisi-kisi yang sudah saya buat begitu. Dari soal yang masih mengukur pemahaman sampai ke soal yang menuntut siswa untuk berpikir lebih dalam. Oh iya, kenapa saya sengaja buat soal bervariasi itu supaya siswa itu nggak bosan, dan juga supaya kemampuan siswa itu terlihat dari berbagai sisi gitu, bukan cuma dari satu jenis soal. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, seperti itu jika ada di VOV-nya siswa, kalau udah ngeliat soal yang udah kita buat tadi. Nah, itu ada 1-10 soal ya. Nah, sampai di sini penjelasan saya. See you next video. Dadah!